ketemu lagi di vlognya Karatu. Vlog hari ini kita berkarlota ya. Seperti vlog saya kemarin kan saya bilang nanti saya akan menceritakan kronologis dari penyakit saya. Itu adik saya ada di luar tuh. Baru selesai kuliah dia. Jadi sambil berkarlota saya minum madu ya guys. Adekku makan. Tuh ada tempe sama ayam. Oke guys, jadi saya mau bercerita sakit saya ya. Saya juga tidak tahu ini sebenarnya sakitnya kenapa. Tapi yang jelas awal saya sakit itu saya mulai bercerita ya sambil saya buat ini. Ini air panas sama madu. Jadi saya biasa selesai makan, karena kan saya nggak makan apa-apa, jadi otomatis kan saya nggak ada tenaga, cuma makan nasi, makan bubur sama lauk. Terus untuk manisnya saya biasa minum madu, ya, sama air hangat. Jadi saya mau bercerita ya guys. Aduh, ini lagi peleh. Jadi guys, waktu itu saya pertama sakit itu di bulan Mei. Mei itu saya sakitnya kolesterol sama kolesterol aja ya, kolesterol. Jadi karena dokter menganjurkan saya turunin berat badan, kata dokter, Mbak, kalau ini Mbak coba turunin berat badan, karena waktu itu berat badan saya 81 ya, dan memang mungkin untuk orang lain tuh mungkin berat itu belum deh, soalnya kan ada yang lebih sampai 88. Cuma mungkin posisi saya ya, saya mungkin gak kuat dengan berat badan itu ya, apalagi kaki saya mungkin tidak kuat menopang berat badan. Akhirnya dokter menganjurkan saya untuk menurunkan berat badan. Jadi saya bolak-balik dokter saraf itu hampir sebulan ya, dari Mei sampai dengan Mei Juni sampai dengan Juni saya bolak-balik dokter saraf, dan saya dikasih obat, karena mungkin obat yang dikasih sama dokter itu adalah obat racikan untuk kepala saya, karena kepala saya itu kram. Nggak tahu kenapa kolesterolnya sangat tinggi dan dia kram. Akhirnya dia lari ke leukosit, akhirnya saya demam. Ya. Jadi, keras, sebentar ya guys, ini kok nggak bisa turun. Kayaknya saya tuangin aja. Oke, jadi saya dipaksa sama dokter untuk turunin berat badan, dan saya diet. Nah, jadi tapi itu saya masih beraktivitas ya, meskipun saya sakit kolesterol, bolak-balik dokter saraf, tapi saya masih beraktivitas, masih ke kantor, masih ketemu teman-teman, masih jalan segala macam. Saya kalau sakitnya nggak berat, nggak perlu saya di rumah, jalan terus. Di rumah itu palingan istirahat, tidur, terus ada pekerjaan rumah, selesai sudah. Nah, terus ketemu teman-teman. Setelah itu, karena tadi kan dokter kasih saya obat saraf itu kebanyakan obat racikan, akhirnya lari deh ke lambung. Baru pada saat waktu saya minum obat dari dokter saraf itu, saya posisi dalam keadaan diet, dan sebulan penuh, Mei Juni saya diet makan nasi. Jadi saya tidak makan nasi sama sekali, yang saya makan kentang dan wortel, dan tiap hari saya rebus dan saya haluskan. Jadi tiap hari makanan saya itu sama sayur. Ya. Baru sedangkan saya itu olahraga pun olahraga berat. Jadi ya teman-teman tahu deh, berarti kan saya kekurangan protein, saya mengeluarkan kalori yang banyak, sedangkan kalori yang masuk tidak seimbang dengan tuntutan tubuh, sedangkan yang keluarnya lebih.
Ya udah, akhirnya dia lari ke lambung. Selama sebulan full diet saya berhasil, saya turun sampai 6 kilo. Nah, setelah berat badan saya turun, dan datanglah asam lambung. Jadi Mei, Juni, Juli saya sudah mulai ya, asam lambung sudah mulai muncul. Tapi saya nggak hiraukan ya, saya sudah makan selesai itu. Tapi saya tetap olahraga sampai dengan akhir September. Akhir September saya sudah tidak tahan guys, dan itu asam lambungku benar-benar dahsyat. Tiba-tiba lari lagi ke tipes, asam lambung lari ke tipes. Jadi saya posisi dalam asam lambung tipes. Setelah itu 1 minggu kemudian kena lagi vertigo. Jadi selama sebulan saya sakit, saya kena 3 penyakit: asam lambung, tipes, vertigo. Pada saat tipes, saya pikir biasa saja, jadi masih di rumah, masih minum obat. Biasa adik saya turun beli obat. Setelah itu saya minum aja di rumah, karena kan lagi corona, jadi kita kalau mau ke rumah sakit kan agak takut juga sih, jadi di rumah aja. Tapi makin hari dada saya tambah panas. Jadi guys, asam lambung saya itu sudah melebihi batas, istilahnya sudah akut ya. Soalnya dada saya ini panas kayak terbakar. Terus tulang belakang saya pun juga begitu. Jadi setiap asam lambungnya naik itu pasti berasa terbakar dada segala macam. Terus larinya naiknya ke kepala dan gangguannya di kepala. Terus ditambah dengan tipes, badan demam. Setiap jam 12 siang sama jam 5 sore saya selalu demam. Ya, itu tipes. Selesai itu akhirnya saya drop. 2 minggu kemudian, bulan akhir September, seminggu kemudian saya drop. Tapi saya masih di rumah ya guys, saya belum ke dokter, saya tetap berusaha untuk berobat dari rumah. Jadi saya tetap pergi ketemu dokter praktek di apotek, dia ngasih obat, pulang saya minum. Setelah itu 2 minggu kemudian saya nggak tahan, dan saya naik motor ke rumah sakit. Saya minta istirahat di rumah sakit karena saya sudah nggak tahan. Dan itu ternyata guys, saya punya tipesnya tambah tinggi dan asam lambung pun juga tambah parah. Dan saya diinfus. Yang bikin bingung saya adalah kenapa pada saya sakit tipes, pada saya tipes dan asam lambung, saya tidak bisa jalan. Badan saya sakit semua dan kaki saya itu tidak bisa melangkah guys. Kayak tiba-tiba kayak orang lumpuh, mau bilang lumpuh nggak lumpuh, tulang saya itu sakit semua. Radang tulang kali ya kan. Jadi tulang ini, kalau teman-teman tahu ini penyakit apa ya, nanti di komen ya di bawah. Jadi tulang ini, yang lucunya bukan badan yang sakit, tulang-tulang di sini badan-badan enggak. Yang sakit itu adalah tulang kaki. Pas kaki dari lutut sampai ke bawah. Lutut sih enggak, pas di bawahnya lutut sampai ke di bawah tumit sampai ke bawah. Jadi itu kayak apa ya? Dia kayak nyilu. Kalau teman-teman pernah merasakan malaria tersiana ya, malaria tersiana plus itu kayak gitu nyilunya. Tapi ini tuh apa ya, macam kita nggak bisa melangkah. Kalau melangkah itu dalam tubuh kita kayak gemeter terus kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi selama saya sakit, saya hanya bisa berjalan dari kamar mandi, dari kamar ke kamar mandi, kamar tidur ke kamar mandi, hanya itu aja. Saya tidak boleh banyak bergerak. Dan banyak teman-teman sih katanya kalau kita kena tipes itu nggak boleh banyak bergerak. Tapi kok aneh, ini tulang-tulang saya semua sakit.
saya ingat-ingat nggak tahu flu tulang apa malaria tulang, atau ada malaria tulang nggak, atau radang tulang. Nah di situ baru saya ingat bahwa sebelum saya sakit kan saya olahraga full, terus olahraga saya itu lompat, sedangkan kan berat badanku mungkin tulang kakiku tidak mampu menopang berat badanku, dan akhirnya pada saya sakit dan terjadinya peradangan pada tulang. Tapi saya nggak tahu itu radang tulang atau apa, saya nggak ngerti. Kalau mungkin teman-teman tahu boleh di komen di bawah itu penyakit apa. Jadi saya berpikir loh, masa cuma gara-gara asam lambung dan saya nggak bisa jalan, bergerak pun juga nggak bisa. Jadi kaki itu tidur dan posisinya harus ditelentang. Kalau melangkah sedikit itu langsung kayak apa, kalian tahu kan kayak apa, nenek-nenek yang sakit belajar jalan, atau orang yang nenek-nenek yang sakit yang lagi belajar jalan kayak begitu. Jadi kalau banyak bergerak, pada saat saya bergerak atau saya melangkah itu langsung tiba-tiba lutut saya langsung kayak kita lagi naik tangga yang 1000 tangga, tiba-tiba kayak lututnya goyang-goyang kayak begitu. Jadi saya berpikir ini sebenarnya sakit apa, kok lambung bisa sampai ke tulang. Tapi mungkin nggak tahu ya, mungkin dokter mungkin tahu ya kalau lambung itu bisa lari ke tulang. Tapi saya nggak paham, saya nggak ngerti apakah memang benar bisa sampai ke tulang. Jadi saya bingung sebenarnya saya sakit apa gitu. Kok asam lambung larinya ke tulang saya itu nggak bisa. Aduh ya Allah, sakitnya minta ampun, saya nggak bisa bergerak sama sekali. Kadang tuh setiap siang, kalau siang saya mau tidur kan dia sudah suka nyeri, itu minta tolong adik aku yang tadi suka pijit-pijit baru saya bisa tidur, kalau tidak saya nggak bisa tidur. Yang jelas sakit kali ini tuh benar-benar bikin saya drop dan saya bingung. Ini pun juga pada saat saya nge-vlog ini kepalaku baru agak mendingan. Kemarin itu sampai mata saya itu kadang mau dibilang kayak mau juling gitu ya, lihat sesuatu pun juga kayak macam mau double, jadi kayak mau kayak begitu. Tapi memang itu efek asam lambung ya. Waktu saya tanya dokter kenapa penglihatanku jadi agak mulai buram, terus kayak lihat sesuatu tuh dia kayak kembar gitu, mau ada kembar-kembar gitu. Kata dokter memang itu asam lambung, pengaruh asam lambung. Jadi pengaruh asam lambung tuh lari ke kepala, jadi nanti kepalanya berat. Tapi untung saya minum paracetamol, alhamdulillah sudah mulai enakan hari ini. Tapi kaki saya yang masih sakit sedikit. Jadi tapi kalau untuk asam lambung lari ke tulang saya nggak ngerti, saya belum pernah tahu itu ya. Tapi pemikiran saya sih karena mungkin saya terlalu forsip tenaga pada saat olahraga, lompat kan, kebanyakan saya lompat, gerakannya yang keras, akhirnya pada saya sakit. Akhirnya pada saya sakit, pengaruhnya ke tulang pun juga sakit, alias radang. Kok ada orang ya? Enggak. Akhirnya radang. Jadi begitulah kronologis dari penyakit saya pada kali ini. Semoga ini cepat sembuh, semoga saya kuat supaya hari Senin tuh saya bisa kantor, pergi deh penyakit, saya nggak mau lagi sakit ya Allah, cukup deh. Karena baru kali ini saya merasakan sakit yang dahsyat, hampir tidak bisa bergerak ya Allah. Ini padahal hanya hujan kecil, tapi kita sudah tidak sanggup. Jadi tapi untung alhamdulillah adik-adik saya, kasihan selalu saya suruh beli obat, minta dipijit ya, mereka baik semua ya guys. Bersyukur punya adik-adik mereka ya guys. Meskipun mungkin ada yang dari kantor capek, tapi selalu saya titipin beli ini ya, beli itu. Setiap mereka mau turun pasti saya titipin beli. Karena saya bosan makan bubur. Jadi guys, mungkin saya mau pesan aja, kalau teman-teman lagi diet, olahraganya jangan olahraga berat ya. Jadi mungkin teman-teman imbangi dengan
asupan gizi, protein yang kalau berapa kalori yang teman-teman keluarkan, berapa tubuh teman-teman membutuhkan kalori ya. Jadi jangan memforsir tenaga sekali seperti saya kemarin itu, benar-benar karena nggak makan apa-apa sama sekali, makan kentang dan sayur dan lauk, akhirnya ya saya drop. Padahal kan seharusnya mungkin bertahap ya dietnya, jadi mungkin saya makan nasinya yang dikurangi, saya tidak boleh tidak makan nasi sama sekali. Jadi kalau teman-teman yang sudah terbiasa makan nasi, kalau mau diet jangan langsung nasinya piu, nggak boleh. Harusnya mungkin biasanya makan nasi yang banyak sepiring, mungkin mulai dikurangi 6 sendok, terus nanti berikutnya nanti sudah 1 minggu lagi mulai kurangi 5 sendok. Mungkin begitu aja takarannya yang dikurangi, jangan sampai tidak makan nasi sama sekali, karena kesehatan itu sangat penting ya. Dan saya sudah rasakan itu, enggak lagi deh. Jadi memang kita sudah biasa makan nasi, kecuali ya ada masing-masing orang yang bisa ya oke, bisa, tapi kalau tidak bisa mendingan jangan paksa. Jadi pada saat diet saya anjurkan olahraga pun juga yang ringan-ringan aja kan. Kita cuma perlu sehat, nggak perlu apa-apa. Kalaupun nanti kita badannya bagus ya itu bonus, yang penting kita sehat. Jadi mungkin pesan lagi, ingat ya, lagi corona, kemana-mana jangan lupa pakai sanitizer, cuci tangan, masker ya, dan jaga jaraknya sebelumnya 1 meter, sekarang 2 meter ya. Jadi teman-teman tetap jaga kesehatan, jaga daya imun tubuh, dan jaga jarak, pakai masker, sanitizer. Oke, demikian vlognya pada hari ini. Vlognya kita hanya berkarlota tentang kronologis daripada penyakit saya, kronologis dari kenapa saya sakit, bisa sampai sakit sampai selama ini, yaitu karena diet terus olahraga berlebihan. Oke guys, demikian vlognya, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Jangan lupa ya di like, di subscribe ya, di komen ya, kalau bisa di share. Oke, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya.